Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, hasil survei konsumen Bank Indonesia, di mana indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 turun dibanding bulan April. Penurunan ini menjadi level terendah sejak September 2025. Sejumlah ekonom menilai penurunan indeks kepercayaan konsumen ini terutama disebabkan oleh melemahnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini, di mana pelemahan kepercayaan konsumen terjadi seiring meningkatnya volatilitas harga pangan dan melemahnya rupiah. Melemahnya sentimen juga didorong oleh persepsi yang lebih rendah terhadap kondisi pendapatan saat ini. Sementara meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan nilai tukar rupiah dapat membebani daya beli, sentimen, dan aktivitas pengeluaran konsumen. Mengacu pada data survei perkembangan indeks keyakinan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, IKK Mei 2026 turun 2,1 poin menjadi 120,9 dibandingkan April. Namun jika dilihat sejak Januari 2026, indeks keyakinan konsumen cenderung terus menurun. Hanya bulan April yang naik tipis 0,1 poin dibandingkan bulan Maret. Sementara jika ditarik lebih jauh, Saudara, penurunan bulan Mei 2026 menjadi yang terendah sejak 8 bulan lalu atau September 2025. Mengacu pada indeks keyakinan konsumen per kelompok pengeluaran, terpantau semua kelompok pengeluaran mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah hingga di atas 5 juta rupiah semuanya mengalami penurunan keyakinan konsumen. Penurunan optimisme paling signifikan sebanyak 3,6 poin tampak pada kelompok konsumen dengan pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta rupiah alias kelas menengah yang relatif lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup, beban utang, dan ketidakpastian pendapatan. Saudara, indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 turun ke level terendah sejak September 2025. Mengapa penurunan ini secara konsisten terus terjadi hampir setiap bulannya? Kita bahas bersama peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPM FEB UI, Teguh Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki, apa kabar? Pagi Mas Yan, apa kabar? Kabar baik. Mas Rifki, ini ada indeks keyakinan konsumen di bulan Mei 2026 yang turun ke level terendah sejak September tahun lalu. Menurut Anda, apa saja sentimen utamanya? Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa sentimen utama. Pertama, ini yang mungkin sangat signifikan itu adalah kenaikan harga BBM ya, terutama kan dari sisi Pertamax yang memang menekan daya beli kelas menengah. Di mana Pertamax ini sebetulnya digunakan oleh masyarakat yang tidak masuk kategori miskin dan rentan, jadi masuk kelas menengah, tapi ini juga kelompok masyarakat yang memang tidak eligible untuk mendapatkan bansos atau subsidi dari pemerintah. Jadi ini adalah kelompok masyarakat yang memang tidak terproteksi dari social protection pemerintah, tapi mengalami potensi tekanan kenaikan harga. Di sisi lain juga ada beberapa faktor lain, yaitu seperti nilai tukar yang melemah beberapa waktu lalu dan juga harga minyak yang meningkat beberapa waktu lalu. Walaupun sekarang sudah menurun, tapi memang ada lag-nya. Jadi memang dari sisi produsen dan dari sisi penjual itu baru mulai menaikkan harga di waktu-waktu belakangan ini. Jadi memang kalau kita lihat walaupun tingkat harga minyak dan juga rupiah yang sudah menguat di level konsumen ini, tingkat-tingkat harga atau inflasi belum menurun. Bahkan kalau kita lihat inflasi terakhir itu memang mencapai titik tertingginya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ini adalah beberapa kombinasi faktor yang membuat IKK ini secara konsisten mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Ya, Mas Rifki, itu kan kalau kita berbicara soal pelemahan dari sebulan sebelumnya, dari April ke Mei begitu. Kalau kita tarik lebih jauh di tahun 2026 saja begitu, ada dari Januari. Ini penurunan IKK ini konsisten hampir setiap bulan turunnya. Apakah dari bulan ke bulan sentimennya sama atau ada perbedaan? Sebetulnya sentimennya sama, tapi kemudian bereskalasi. Jadi kalau kita ingat dari awal tahun 2026, kita itu mulai menghadapi konflik Timur Tengah di kisaran Februari-Maret.
Lalu ini juga semakin parah. Lalu kemudian ada beberapa faktor internal yang membuat rupiah ini terus melemah. Bahkan pelemahannya ini lebih besar dari banyak negara berkembang lainnya. Bahkan rupiah beberapa kali mencapai level terendahnya sepanjang sejarah. Jadi inilah yang kemudian membuat IKK ini secara konsisten terus menurun. Padahal ini sebetulnya agak kontraintuitif, di mana padahal kita selama kuartal 1, kuartal 2 itu banyak sekali faktor musiman yang seharusnya menaikkan IKK, seperti adanya bulan Ramadan dan Lebaran, banyaknya libur panjang, dan juga banyaknya periode seasonal. Jadi ini sebetulnya tekanan ini sangat-sangat masif gitu karena banyak faktor musiman tadi tidak mampu mengerek IKK kita untuk meningkat. Nah, ini perlu diwaspadai karena sisa tahun 2026 kita tidak banyak melihat adanya faktor musiman yang mampu mengerek IKK lagi. Jadi memang ini kondisi yang memang terus akan menurun sepertinya. Oke, ada faktor musiman yang tidak mampu mengerek IKK dan juga harus diwaspadai ketika ada faktor musiman saja tidak mampu mengerek, apalagi tidak ada begitu sehingga harus diantisipasi hal ini. Kemudian jadi pertanyaan juga, ini Mas Rifki, indeks keyakinan konsumen di kelompok pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah, ini tampak penurunannya paling signifikan. Mengapa demikian? Namun jangan jawab dulu, kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 yang turun ke level terendah sejak September 2025, kita lanjutkan perbincangan bersama peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPM FEB Universitas Indonesia, Teguh Rifki. Mas Rifki, IKK per kelompok pengeluaran semuanya kompak turun dan pengeluaran di angka 4,1 hingga 5 juta rupiah ini penurunannya paling signifikan. Mengapa demikian menurut Anda, Mas? Ya, ini kalau kita bilang adalah kelompok yang paling rentan ya. Jadi ini bukan kelompok rentan, tapi kelompok yang paling rentan dari apa yang terjadi saat ini gitu. Ini adalah kelompok kelas menengah, tapi kelas menengah yang paling bawah. Jadi artinya ini bukanlah kelompok masyarakat miskin, bukan kelompok masyarakat rentan yang mendapatkan social protection dari pemerintah, yang bisa membeli Pertalite yang harganya nggak naik, tapi ini adalah kelompok yang tidak eligible untuk berbagai bantuan pemerintah, kelompok yang membeli Pertamax. Tapi ini kelompok kira-kira yang paling rendah kesejahteraannya dari kelas menengah. Jadi kemudian tidak heran kalau kelompok ini yang paling tertekan, karena di satu sisi mereka adalah kelompok yang tidak terproteksi, kedua adalah kelompok yang paling rendah dari gejolak pemerintah saat ini. Nah, ini yang pemerintah sebetulnya perlu memikirkan cara bagaimana untuk memproteksi kelompok ini, karena memang kelompok inilah yang akan mengalami goncangan paling besar dari berbagai macam eskalasi yang terjadi saat ini. Oke, jadi kelompok yang tidak terproteksi dari bantuan pemerintah sehingga harus menjadi concern tersendiri bagi pemerintah begitu ya. Kalau juga kita melihat ke indeks lainnya yang dirilis oleh Bank Indonesia, Mas Rifki, terkait dengan indeks kondisi ekonomi saat ini yang juga turun dan kelompok pengeluaran 2,1 sampai 3 juta rupiah yang paling signifikan penurunannya. Analisis Anda seperti apa? Ya, ini adalah kelompok yang memang harusnya pemerintah itu perlu pikirkan bagaimana memproteksinya. Kita sebetulnya memiliki hitungan bahwa secara umum kelompok ini dalam 8 tahun terakhir itu adalah kelompok yang mengalami penurunan daya beli paling besar. Jadi tanpa adanya shock yang terjadi di tahun 2026 ini sendiri pun, kelompok ini sudah dalam tren penurunan kesejahteraan. Nah, ditambah dengan adanya shock yang terjadi saat ini, kenaikan Pertamax, kenaikan nilai tukar, berbagai macam harga akibat tensi geopolitik, membuat kelompok ini semakin parah tertekannya. Nah, pemerintah perlu pikirkan berbagai macam skema yang perlu diluncurkan untuk memproteksi kelompok tersebut. Apakah bentuknya perluasan jaring pengaman sosial atau memberikan bansos sementara, sehingga untuk menjaga kelompok ini bisa survive di tengah ketidakpastian dan tekanan harga yang terjadi saat ini.
Oke, berarti prioritasnya bagaimana kelompok ini survive terlebih dahulu ya, dengan tadi disebutkan bahwa skema Betul. soal jaring pengamanan sosial. Kemudian ada juga yang jadi concern begitu terkait dengan indeks ketersediaan lapangan kerja per tingkat pendidikan, baik ada SMA, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana yang juga kompak turun ini. Apakah ini mengartikan semakin sempitnya lapangan kerja saat ini, Mas Rifki? Iya, kita melihat belakangan ini penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi tidak hanya lapangan kerja secara umum, tapi lapangan kerja berkualitas ini sangat-sangat terbatas. Sehingga membuat masyarakat ini beralih ke sektor-sektor yang produktivitasnya rendah, yang job security-nya rendah. Dan ini adalah kelompok-kelompok pekerjaan yang memberikan upah yang cukup rendah. Contohnya apa? Contohnya pertanian. Contohnya adalah sektor informal, seperti driver ojol, pedagang kaki lima. Ini adalah lapangan kerja yang tercipta belakangan ini. Karena memang lapangan kerja yang berkualitas ini sedikit sekali tercipta. Kenapa ini sulit sekali tercipta? Karena memang iklim investasi kita terus mengalami pemburukan. Nah, ini membuat di berbagai macam kelompok pendidikan, masyarakat ini mengalami penurunan lapangan kerja yang memang berkualitas dan cukup secure. Oke, Mas Rifki, apa indikatornya lapangan kerja berkualitas? Indikator lapangan kerja berkualitas ini adalah lapangan kerja formal, artinya dia itu memberikan proteksi ke tenaga kerjanya, jaminan pensiun, pesangon, cuti, dan lain-lain. Dan juga dia itu membayar pajak. Jadi ini juga memiliki kontribusi terhadap penerimaan fiskal negara. Di sisi lain, lapangan kerja berkualitas ini juga memberikan upah yang stabil. Jadi, lapangan kerja di sektor manufaktur, di sektor jasa, ini semua adalah lapangan kerja yang berkualitas. Jadi, kata kunci pertamanya adalah dia itu formal dan dia itu terjadi di sektor-sektor yang memang produktif. Jadi, tidak hanya di sektor-sektor yang rendah produktivitasnya seperti pertanian. Oke, tapi kalau kita melihat fenomena saat ini, data dari pemerintah menjadi seolah mencampur baurkan antara sektor formal dan informal. Ini bagaimana kita bisa melihat fenomena ini, Mas Rifki? Iya, jadi kalau di Indonesia itu memang masyarakat ini cenderung tidak memiliki kemewahan untuk tidak bekerja. Artinya apa? Kalau masyarakat ini terkena PHK dari lapangan kerja formal, dia seminggu, 2 minggu kemudian harus kembali bekerja di lapangan kerja informal. Kenapa? Karena jaring pengaman sosialnya tidak cukup untuk dia bisa mencari lapangan kerja formal berikutnya. Sehingga seringkali kita temukan setelah PHK massal banyak orang beralih menjadi driver ojol, banyak menjadi pedagang kaki lima, banyak menjadi petani. Karena memang mereka ini perlu memiliki income walaupun pekerjaannya ini kira-kira turun kelas. Nah, ini yang membuat tenaga kerja di Indonesia itu tidak bisa kembali ke lapangan kerja yang formal dan berkualitas. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah karena memang iklim investasi sekarang ini tidak mengencourage terjadinya penciptaan lapangan kerja berkualitas dan justru lapangan kerja yang informal. Nah, ini juga pemerintah betul-betul perlu pisahkan agar datanya ini nggak misleading. Oke, kita juga perlu begitu ya mengetahui ataupun pintar-pintar membaca data terkait juga dengan sektor mana yang formal dan juga informal agar tidak bercampur baur begitu terkait dengan lapangan pekerjaan ini. Kalau kita beralih ke indeks pembelian barang tahan lama, Mas Rifki, ada yang stagnan namun sebagian besar turun. Jika bisa dielaborasi terkait data ini dengan daya beli masyarakat saat ini seperti apa, Mas? Barang tahan lama itu orang akan meningkatkan pembeliannya kalau daya belinya meningkat. Jadi kalau masyarakat income-nya meningkat, kalau dia semakin sejahtera, kecenderungan dia membeli barang tahan lama itu akan semakin besar. Apa itu barang tahan lama? Elektronik, kendaraan bermotor, rumah, itu akan dibeli kalau masyarakat itu daya belinya meningkat. Kalau daya belinya menurun, orang akan menunda membeli barang tahan lama. Karena apa? Karena orang akan berfokus untuk melakukan belanja di kebutuhan yang singkatnya, kebutuhan sehari-hari. Makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi memang ini menunjukkan adalah bahwa daya beli masyarakat itu terus menurun karena ada shifting terkait dengan pembelian barang tahan lama yang juga menurun. Berarti ini sudah mulai terlihat begitu dari data yang di mana ada penurunan secara konsisten, artinya ini ada daya beli yang juga menurun secara konsisten begitu ya, Mas Rifki?
betul, betul. Hmm. Berarti kalau kita lihat juga, Mas Rifki, ada juga indeks ekspektasi begitu yang juga dirilis oleh Bank Indonesia terkait dengan penghasilan yang juga kompak turun. Ini terkait dengan penghasilan di semua kelompok pengeluaran. Apakah artinya optimisme warga pada perekonomian nasional sudah mulai terkikis saat ini? Saya rasa iya, kita melihat indeks keyakinan konsumen ini sudah secara konsisten menurun dari awal tahun ini. Bahkan ini mencapai titik terendahnya sejak September tahun lalu. Hmm. Artinya kita sudah mengalami cukup lama kita mengalami penurunan tingkat kesejahteraan dan ekspektasi masyarakat ini Mhm. kemudian mengadjust terhadap kondisi ke depannya. Kecuali pemerintah melakukan strategi reformasi struktural yang signifikan, yang meaningful, nampaknya sentimen dari masyarakat ini akan melihat tren penurunan indeks keyakinan ini akan terus menurun. Artinya adalah confidence masyarakat terhadap kondisi ekonomi pun juga akan secara konsisten terus menurun paling tidak dalam waktu dekat. Strategi struktural seperti apa misalnya, Mas? Saya rasa pertama mungkin pemerintah perlu acknowledge bahwa sekarang ini kondisi daya beli sedang melemah. Jadi artinya memberikan sense of crisis terhadap masyarakat. Kedua, pemerintah meng-acknowledge bahwa akan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki daya beli. Sejauh ini kan kita belum melihat ada langkah dari pemerintah yang memang mengadres daya beli. Pemerintah hanya mengadres isu fiskal misalnya dengan menaikkan harga Pertamax, selalu intervensi terhadap nilai tukar rupiah. Tapi kombinasi dari semua ini yang kemudian menurunkan daya beli ini belum diadres oleh pemerintah secara spesifik dan konkret. Oke. Dari data juga yang menarik ini, Mas Rifki, adalah indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja per tingkat pendidikan. Ini hampir semua naik kecuali tingkat SMA. Apa yang bisa kita baca dari data ini? Banyak lapangan kerja kita ini memang tidak match dengan skill masyarakat gitu. Jadi artinya untuk lapangan kerja di level pendidikan yang rendah, SD, SMP itu mungkin cukup tersedia. Untuk yang level sangat tinggi pun lulusan universitas mungkin tersedia, tapi seperti SMA, SMK itu kita belum memiliki lapangan kerja yang cukup. Bandingkan misalnya dengan negara lain yang bisa menyerap lapangan kerja SMA dan SMK. Artinya apa? Ini kombinasi dari supply dan demand. Dari supply-nya mungkin kurikulum kita ini tidak match dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini. Dari sisi demand-nya sendiri pun banyak penyedia kerja ini tidak kemudian menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja ini di level SMA dan SMK. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam beberapa tahun belakangan seringnya terjadi PHK massal itu biasanya yang paling cepat terkena itu adalah yang lulusan SMA dan SMK. Jadi ini yang memang pemerintah perlu perhatikan baik dari sisi kurikulum maupun investasi yang masuk dan penciptaan lapangan kerja yang masuk ini juga mengcater kebutuhan dari lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Oke, berarti kurikulum yang tidak match ini patut diperhatikan begitu karena memang pada ujung-ujungnya pendidikan juga bermuara di pekerjaan begitu. Kalau dari Betul. data yang juga kita lihat ada rasio konsumsi dan juga rasio pembayaran cicilan per kelompok pengeluaran. Ini kalau kita lihat datanya cenderung tidak kompak naik dan juga tidak kompak turun. Gado-gado begitu. Apakah ini menandakan ketidakstabilan? Ya, jadi memang biasanya yang cicilan ini yang semakin berat itu adalah masyarakat yang memang daya belinya itu terus menurun. Siapa? Most likely ini adalah si kelas menengah yang memang tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah, tapi cicilannya pun juga semakin mahal. Apalagi kan kita tahu sekarang BI rate sudah mulai meningkat ya, jadi beban pembayaran utang atau kredit juga semakin mahal. Sedangkan untuk masyarakat miskin yang tetap mendapatkan bantuan pemerintah kemungkinan tidak mengalami kenaikan tambahan beban atau bahkan kelompok kaya ini mungkin tidak terlalu terdampak dari kenaikan BI rate atau kondisi saat ini. Oke, berarti ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan termasuk tadi daya beli yang terus turun dari kelas menengah dan juga ada kenaikan BI rate yang juga membebani bukan hanya masyarakat kelas bawah begitu tapi juga kelas menengah. Terima kasih peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPM FEB Universitas Indonesia Teguh Rifki atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi.